yang fit, dalam kondisi yang sehat untuk beribadah kepada Tuhan. Kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, kita lipat kedua tangan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang selalu ada di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang mengalir begitu luar biasanya Tuhan. Sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian, segala hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita pujikan, aku anak terang, tugasku memberi terang. Kita harus bercahaya ya adik-adik dimanapun kita berada. Di dalam gereja, di sekolah, di lingkungan kita harus bercahaya. Seperti siapa? Tuhan Yesus. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Kita percaya ya adik-adik bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Kita harus apa adik-adik? Berbuat baik ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik, kita pujikan, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Amin. Kita harus selalu berbuat baik ya adik-adik dimanapun kita berada. Oleh sebab Tuhan hidup di dalam kita harus memancarkan kasih Tuhan ya, sehingga banyak orang dimenangkan, sehingga banyak orang diselamatkan ya adik-adik. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita pujikan, hatiku penuh dengan nyanyian. Terima kasih Tuhan. Aku memuji Engkau lebih lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Pasti bersuka cita, pasti bergembira, pasti kabarnya baik-baik saja ya. Kalian berharap adik-adik tetap bersuka cita dalam datang beribadah di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan kami terus hidup sesuai dengan apa yang Kau mau. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pada sore hari ini. Berkati hati mereka, berkati pikiran mereka. Biarlah mereka bisa menangkap setiap apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, bekerja dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya karena kuasa-Mu yang kami jadikan bekerja. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Kau Raja. Segala Raja kita sudah berdoa berkata amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Nah, tadi kalian tanya kabar ya. Kalian berharap adik-adik selalu baik-baik saja. Kalian berharap adik-adik selalu bersuka cita untuk datang beribadah di hadapan Tuhan, walau secara online, tapi tidak mengurangi akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kalian akan menyampaikan firman Tuhan tentang menjadi anak-anak terang. Apa itu menjadi anak-anak terang? Menjadi anak-anak terang adalah berbicara bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Kok tinggal di dalam kegelapan, Kak? Iya, kalau kita masih menjadi anak-anak yang membantah orang tua, kalau kita masih menjadi anak-anak yang suka berbohong, kalau kita masih menjadi anak-anak yang suka mencuri, kalau kita masih menjadi anak-anak yang suka menyakiti hati teman, kalau kita masih menjadi anak-anak yang menyakiti sekeliling kita berarti tidak lagi menjadi anak-anak terang. Tapi Tuhan mau adik-adik kita menjadi anak-anak terang, yaitu yang pertama tadi kita harus menghormati orang tua, yang kedua kita harus selalu mengasihi, yang ketiga kita melakukan firman Tuhan, yang keempat kita taat beribadah, yang kelima kita tidak lagi yang kelima kita harus belajar untuk beribadah di hadapan Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan. Maukah adik-adik melakukan hal itu? Melakukan apa yang Tuhan sukai, melakukan apa yang Tuhan senangi. Tuhan mau kita menjadi anak-anak terang. Kalau kita menjadi anak-anak terang, orang-orang di sekitar kita akan diberkati. Kamu anak Tuhan ya, kamu Kristen ya, kamu pengikut Yesus ya. Wah, ternyata ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa merasakan perbedaan antara anak-anak terang dan anak-anak gelap. Anak-anak yang tidak tinggal di dalam Tuhan, mereka yang tidak beribadah, mereka yang tidak taat di hadapan Tuhan. Wah, kok kamu Kristen tapi kok nggak ibadah ya? Kamu kan pengikut Yesus tapi kok kamu berbohong? Nah, itu anak-anak gelap yang tidak mengikuti akan perintah Tuhan. Tuhan datang ke dunia ini sebagai terang. Tuhan datang ke dunia ini sebagai juru selamat. Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan mau kita menceritakan akan perbuatan Tuhan. Tuhan mau dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Saya Kak, aku Kak. Aku suka memuji Tuhan. Aku suka menceritakan kebaikan Tuhan. Aku suka kesaksian. Aku suka bernyanyi. Nah, itu tuh yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kita. Sebagai anak-anak terang, kita harus memancarkan terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Kita
kita adalah anak-anak terang yang akan memberikan dampak di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah teman-teman kita yang berbuat jahat, di tengah-tengah teman-teman kita yang egois, di tengah teman-teman kita yang hanya mementingkan diri sendiri. Kita datang sebagai perbedaan. Kita datang belajar untuk mengasihi, kita datang untuk menjadi berkat bagi sekeliling, kita datang untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi kalau ada teman-teman, kamu tahu nggak? Kemarin Tuhan Yesus tuh baik loh. Kok bisa? Kenapa Tuhan Yesus baik? Tuhan Yesus baik. Dia baik karena menyertai aku. Dia baik karena menolong aku mendapatkan nilai yang baik, nilai yang sempurna. Gimana cara Tuhan menolong kita? Ya, ketika kita belajar, Tuhan akan memberikan kecerdasan dalam diri kita, kepandaian, hikmat, marifat yang daripada Tuhan akan diberikan kepada anak-anaknya. Tuhan mau kita memancarkan terang-terang itu. Di dalam Alkitab, kalau adik-adik baca di Yohanes pasal yang pertama itu, ayat yang ke kadang lupa tadi bangun dan adik-adik. Ayat keempat, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kalau kita hidup dalam Yesus, percayalah tidak akan ada yang bisa menguasai kita, sekalipun itu kegelapan. Kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, segala macam cobaan kita akan bisa melewatinya. Ketika teman-teman berkata, nyontek aja yuk, aku belum belajar, yuk kita nyontek, gak apa-apa. Tapi kita akan berkata, enggak, aku enggak mau nyontek, aku akan berdoa kepada Tuhan. Kalaupun aku tadi lupa untuk belajar, biarlah Tuhan yang akan menolong. Nilai baik buruknya ketika kita jujur di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi adik-adik. Jadi adik-adik gak boleh lagi hidup di dalam kegelapan. Adik-adik gak boleh lagi hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Ingat adik-adik, terang yang daripada Tuhan telah menguasai kehidupan kita. Tuhan telah datang sebagai terang dan kita adalah anak-anak yang diutusnya untuk memberitakan terang tersebut. Kita bisa melakukan banyak hal untuk menceritakan akan terang kebaikan Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Gak boleh bolong-bolong. Kita harus mengaplikasikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dimanapun, kemanapun kita pergi, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan jangan mencuri, maka jangan mencuri dimanapun. Kalau Tuhan berkata jangan marah, maka kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak boleh marah. Kita harus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Karena apa? Karena kita adalah anak Tuhan. Tuhan saja baik, maka kita sebagai anak-anaknya juga harus baik. Yang kedua, menjadi teladan atau menjadi contoh. Tuhan sudah menjadi teladan dalam diri kita. Tuhan sudah menjadi contoh yang begitu sempurna dalam diri kita. Apa sih Kak contohnya? Tuhan mau berkorban bagi diri kita. Dia datang ke dunia ini, dia mati bagi kita. Dia tunjukkan contoh kasih pengorbanan yang begitu sempurna. Maka kita juga harus memberikan contoh kepada orang di sekeliling kita. Kalau kita berbicara tentang berkorban, kita juga harus mau berkorban. Ketika kita berbicara tentang kasih, kita juga harus belajar untuk mengasihi. Ketika kita belajar untuk mengampuni, kita juga harus mau mengampuni. Kita harus menjadi teladan atau contoh yang baik. Ketika Tuhan melakukan A, kita juga harus melakukan A, karena kita adalah anak-anak
anak-anak Tuhan. Yang ketiga, lakukan apapun untuk Tuhan supaya yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu agar semua yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak terang, lakukan apa yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, bahkan selebih-lebihnya jauh lebih baik. Firman Tuhan mengatakan, ketika seorang meminta engkau berjalan 1 mil, maka berjalanlah dengan dia 2 mil. Ketika seseorang meminta bajumu, maka berikanlah jubahmu. Jadi apa yang orang-orang sekitar minta kepada kita, maka kita harus memberikan selebih-lebihnya. Jadi adik-adik, maukah kita hidup dalam terang? Maukah kita menjadi terang itu? Maukah kita memberikan dampak kepada teman-teman kita? Maukah kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Maukah adik-adik hidup dalam firman Tuhan? Mau nggak? Mau dong. Kita harus mau hidup untuk menjadi terang. Kita harus mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus mau menjadi terang dimanapun kita berada. Kalau kita menjadi terang dalam gereja, ada nggak sih dampaknya? Ada, tapi sedikit. Kita kalau mau menjadi dampak yang besar, kita harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ketika ada teman-teman yang jahat, kita harus tunjukkan bagaimana hidup menjadi orang yang baik. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang berbohong, kita harus tetap menjadi jujur agar kita menjadi terang. Wah, ternyata dia tetap jujur loh, dia baik loh. Kita tidak terikut dengan pergaulan yang buruk. Firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus pintar-pintar dalam kita berteman. Tapi kita juga gak boleh menjadi orang-orang yang menjauhi teman-teman kita. Enggak adik-adik, kita juga harus berbuat baik. Kita harus juga memberikan nasihat. Kalau ada teman-teman yang berbuat salah, bukan kita jauhi langsung, tapi kita tunjukkan dan kita berikan pengertian. Teman, kamu jangan berbuat dosa ya, kamu jangan mencuri ya, kamu jangan berbohong, kamu jangan mencontek ya. Kita harus memberikan nasihat, bukan kita jauhi. Kita harus menunjukkan bagaimana kasih Tuhan itu adalah kasih yang sabar. Kita harus menunjukkan bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang begitu luar biasa. Siapa di sini menjadi anak terang? Saat kalian mau menjadi anak terang, kalian berharap adik-adik juga mau menjadi anak-anak terang. Jangan lagi tinggal dalam kegelapan, tapi tinggallah di dalam terang. Demikian renungan pada sore hari ini. Mari kita berdoa dan kita akhiri firman pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Ajari kami selalu untuk kami tinggal di dalam terang-Mu. Kami bukan lagi anak-anak yang tinggal dalam kegelapan, tapi kami adalah anak-anak yang tinggal dalam terang kasih Tuhan. Ajari kami selalu untuk melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu. Ajari kami selalu untuk melakukan apa yang Engkau inginkan. Biarlah ya Bapak, firman-Mu itu menjadi terang bagi setiap langkah-langkah kami. Tuntun setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang sore hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menjagai hari-hari mereka, kehidupan mereka, berkati mereka selalu dengan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan penyelesaian firman ini dalam kuat tangan-Mu. Biar Engkau Allah yang bekerja jauh lebih besar dan jauh lebih dalam dari apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan. Pertemukan kami di minggu depan dengan hati yang lebih lagi bersukacita, dengan teman-teman yang jauh lebih banyak lagi, walau secara online, tapi kami mau bersukacita selalu di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja, dan segala Raja kita sudah berdoa berkata amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan. God bless you.